Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, pemudi, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini, dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita dapat kembali berkumpul, bersua, bertatap muka dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat bering salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada malam hari ini kita akan kembali membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Pada malam hari ini kita masih pada kitab Shiyam, kitab yang membahas tentang puasa, dan kita akan memasuki pembahasan tentang puasa sunnah. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum minal amali ma tutiqun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah amalan-amalan yang mampu untuk kalian lakukan. Jadi Allah Ta'ala memberikan kemampuan masing-masing di antara kita dalam melakukan amalan-amalan sunnah. Itu bisa jadi berbeda-beda. Ada orang yang puasanya rajin, tapi sholat sunnahnya apa? Berat. Ada orang yang puasa sunnahnya rajin, tapi baca Al-Qurannya dikit. Ada orang yang sholatnya rajin, tapi untuk sedekah sunnah berat, dan seterusnya. Ada pula orang yang Allah Ta'ala bukakan untuknya banyak sekali pintu kebaikan. Di samping dia rajin sholat sunnah, ditambah lagi dia rajin puasa sunnah, ditambah lagi dia rajin sedekah, rajin baca Al-Quran, dan seterusnya. Maka seorang muslim jamaah hendaknya dia faqihun binafsih, hendaknya dia faham akan potensi yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Kalau seandainya Allah Ta'ala mudahkan baginya pintu puasa,
Kalau seandainya Allah Ta'ala mudahkan baginya pintu puasa, antara dia puasa dengan tidak puasa itu apa? Sama saja. Maka hendaknya potensi tersebut, kemampuan tersebut, kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, dan agar Allah Ta'ala meninggikan derajatnya serta Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Di antara amalan yang memiliki keutamaan yang sangat besar jamaah adalah puasa sunnah. Kita melihat para sahabat Nabi SAW itu ada orang-orang yang puasa sunnahnya top, seperti Abdullah bin Amr bin As. Ada orang yang terkenal dengan sholat malamnya, seperti Abdullah bin Umar bin Khattab, kemudian putri Umar, Hafsah bintu Umar bin Khattab. Ada yang terkenal dengan sholat malamnya top, puasanya juga top, seperti siapa? Abu Darda. Maka sebelum kita membahas tentang hadis-hadis tentang keutamaan puasa sunnah serta bagaimana cara melakukannya, saya akan bacakan sebuah hadis yang semoga motivasi kita untuk berusaha menjalankan puasa sunnah semua sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa shiyam. Semua amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa di sini umum, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa ini adalah ibadah untukku dan saya yang akan membalasnya. Maknanya adalah puasa ini jamaah adalah ibadah yang sangat bersih dari niat selain Allah. Sehingga ketika orang berpuasa biasanya dia itu benar-benar apa? Ikhlas. Karena orang yang puasa dengan yang tidak puasa biasanya bedanya apa jamaah? Untuk membedakannya apa? Susah. Maka puasa adalah amalan yang sangat jauh dari niat-niat selain Allah Ta'ala. Di antara maknanya fa innahu li wa ana ajzi bihi, bahwasannya puasa ini untukku dan saya akan membalasnya, maknanya adalah puasa ini pahalanya sangat besar. Karena di antara gaya bahasa Al-Qur'an atau gaya bahasa hadis ketika ingin menjelaskan sesuatu yang pahalanya besar, itu pahalanya disebutkan. Seperti sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahala tanpa hisab, disebutkan. Tapi kalau amalan lain, satu kebaikan dibalas menjadi berapa? 10 menjadi 700 dan menjadi 700 dan seterusnya. Tapi untuk puasa itu Allah Ta'ala sembunyikan. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan saya yang akan apa? Mengganjarnya. Tidak disebutkan berapa. Maka ini menunjukkan akan besarnya pahala puasa. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wasyamu junnah. Nabi SAW bersabda, wasyamu junnah, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab wala yajhal. Dan sesungguhnya puasa ini adalah tameng. Apabila salah seorang di antara kalian puasa, jangan mengucapkan ucapan-ucapan yang keji, jangan berteriak-teriak, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Fa in syatama ahadun aw qatalahu falyaqul, apabila ada yang mencela maka hendaknya dia mengatakan ini shaim, saya sedang puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Nabi Muhammad di tangannya, la khalufu famis shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Ta'ala kelak di hari kiamat melebihi minyak misik. Kenapa kok demikian? Karena bau mulut tersebut jamaah keluar disebabkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang kurang nyaman kita dapati, namun sesuatu yang kurang nyaman tersebut didapati atau disebabkan oleh ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ganti dengan sebaliknya. Seperti orang yang berpuasa, bau mulutnya berubah. Karena bau mulut berubah yang tidak sedap itu karena ketaatan kepada Allah, nanti di hari kiamat akan diganti dengan sebaliknya, lebih wangi daripada apa? Minyak kasturi. Begitu pula orang yang berjihad di jalan Allah. Ketika dia berjihad di jalan Allah Ta'ala, jamaah tubuhnya berlumuran darah. Kita tahu bagaimana baunya darah.
Kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat dia akan datang, al-launu launu dam, warihu rihul misk. Badannya berlumuran darah, warnanya warna darah, tapi wanginya apa? Minyak kasturi. Kenapa? Karena bau darah yang tidak sedap tersebut keluar disebabkan menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Walis-shaimi farhatan, kata Nabi. Orang yang berpuasa itu memiliki dua waktu yang dia berbahagia. Idza aftara fariha bi fatrihi. Apabila dia berbuka, dia akan berbahagia dengan bukanya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Dan dia akan bahagia ketika bertemu dengan Allah, artinya ketika dia meninggal dunia, karena dia bahagia dengan apa? Dengan puasanya. Maka para ulama mengatakan, kenapa dia bahagia ketika bertemu dengan Allah? Karena dia sadar, dia menyadari, dia mengetahui ternyata puasa yang selama dia lakukan pahalanya apa? Besar sekali, sehingga dia bahagia sekali dengan apa yang dia lakukan dari puasa-puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Nabi SAW juga bersabda, la yasumu abdun yauman fi sabilillah. Tidaklah seseorang hamba dia berpuasa sehari di jalan Allah, illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa. Kecuali Allah Ta'ala akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi kalau seseorang dia berpuasa di jalan Allah sehari saja, mana di jalan Allah ada yang mengatakan jihad, ada pula yang mengatakan dia berpuasa itu karena Allah. Tidak ada mendorong dia untuk puasa kecuali karena menjalankan ketaatan kepada Allah. Sehari puasa akan dibalas dengan dijauhkan wajahnya dari api neraka berapa? Sejauh perjalanan 70 tahun. Bayangkan kalau seandainya sebulan. Bayangkan kalau seandainya setahun. Bayangkan kalau seandainya 1000 hari dan seterusnya. Maka ini menunjukkan jamaah akan betapa besarnya pahala puasa. Dan masih banyak sekali jamaah keutamaan puasa. Sekarang kita masuki bab ke-227. Tadi saya mau fotokopi cuma waktunya nggak cukup. Ya, sekarang kita masuki bab 227. Bab keutamaan puasa hari Arafah, Asyura dan Tasu'a. Asyura dan Tasu'a kemarin sudah. Bab keutamaan puasa hari Arafah. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Qatadah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa di hari Arafah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa sehari di hari Arafah itu pahalanya berupa dihapuskan dosa selama 2 tahun. 1 tahun al-madiyah, 1 tahun yang lalu, wal baqiyah, 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwasannya 10 pertama bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari termulia. Bahkan sebagian ulama berpendapat 10 pertama bulan Dzulhijjah lebih mulia daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Walaupun kemarin kita rojihkan, kalau malamnya 10 terakhir bulan Ramadan itu lebih afdol, kalau siangnya 10 pertama bulan Dzulhijjah itu lebih afdol. Dan kita sebutkan pula bahwasannya istri Nabi SAW menceritakan bahwasannya Nabi SAW itu puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Bagi siapa yang tidak mampu untuk berpuasa 9 hari, maka minimal dia puasa di hari Arafah. Kalau dia nggak mampu di hari pertama sampai hari ke-8, mungkin karena kerjanya berat dan seterusnya, maka usahakan untuk tidak luput darinya puasa Arafah. Kenapa? Karena puasa Arafah ini jamaah keutamanya sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata.
bisa menghapuskan setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Berarti kalau seandainya dosanya sudah dihapuskan 2 tahun jamaah, ya udah nggak usah puasa sunnah yang lain jamaah. Iya enggak? Sudah dihapuskan dosanya berapa? 2 tahun, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Berarti perlu nggak dia puasa sunnah yang lain? Perlu nggak Pak? Dosanya sudah dihapuskan? Perlu nggak? Ya udah, dosanya sudah dihapuskan. Ada yang mengatakan seperti itu. Dia mengatakan, seakan dosanya sudah dihapuskan 2 tahun. Apakah masih perlu saya puasa dengan puasa sunnah yang lain? Sedangkan dosanya sudah dihapuskan berapa? 2 tahun. Gimana cara menasihati orang yang berpemikiran demikian jamaah? Yang pertama kita katakan, siapa yang menjamin bahwasannya puasanya apa? Diterima. Bahkan Nabi SAW bersabda, rubba sha'im hadduhu min siyamihil ju'u wal atas. Rubba itu litakfir, artinya banyak. Betapa banyak orang yang puasa, yang dia dapat dari puasanya hanya lapar dan dahaga. Berarti banyak yang seperti itu. Nabi SAW juga bersabda, man lam yada qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajah min an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan dusta dan perbuatan terlarang di saat dia puasa, maka Allah Ta'ala tidak butuh kepada puasanya. Ini yang pertama, jamaah, kita katakan nggak ada yang menjamin bahwasannya puasa kamu itu apa? Diterima. Yang kedua adalah kalaupun diterima jamaah, maka puasa sunnah ini atau puasa sunnah ini jamaah layaknya sholat sunnah rawatib. Puasa sunnah ini layaknya apa? Puasa sunnah, layaknya sholat sunnah rawatib. Jadi puasa sunnah ini layaknya sholat sunnah rawatib. Apa fungsinya jamaah? Menambal kekurangan yang ada pada puasa wajib kita. Kemudian kalaupun diterima juga, kita katakan bahwasannya puasa sunnah ini diharapkan bisa menghapuskan atau mengurangi dosa besar. Jadi kita tahu bahwasannya dosa besar itu tidak bisa dihapuskan kecuali dengan apa? Taubat. Karena jumhur ulama mengatakan bahwasannya yang dihapuskan oleh puasa sunnah adalah dosa-dosa apa? Kecil. Ketika orang ini nggak ada dosa kecil, kata para ulama, ketika orang ini nggak punya dosa kecil, maka yang akan dikurangi adalah dosa-dosa apanya? Besarnya. Yang akan dikurangi adalah dosa-dosa besarnya. Dan ternyata puasa itu keutamaannya bukan hanya diampuni dosanya. Jadi samping kalau dia nggak punya dosa, taruhlah dia nggak punya dosa kecil, maka yang akan dikurangi adalah dosa besarnya. Taruhlah dia nggak punya dosa besar, maka akan ditambah pahalanya dan akan ditinggikan apa? Derajatnya. Ini beberapa jawaban untuk orang yang tidak atau mencukupkan diri dengan puasa Arafah. Dan puasa Arafah ini jamaah tidak disyariatkan bagi orang yang haji. Jadi pada 9 Arafah jamaah haji ngapain? Wukuf di Arafah. Ketika mereka wukuf di Arafah, maka mereka tidak berpuasa. Kata Ummu Fadl, anna nasan tamarau indaha yauma Arafah fi saumin nabi. Bahwasannya manusia ini mereka berdebat tentang apakah Nabi puasa di hari Arafah. Sebenarnya jamaah, mereka berdebat tentang puasa Nabi di hari Arafah. Berarti sebelumnya mereka tahu tidak Nabi itu puasa di hari Arafah? Tahu tidak? Saya ulangi. Mereka kan berdebat. Mereka ada yang mengatakan Nabi puasa di hari Arafah 9 Dzulhijjah. Ada yang mengatakan Nabi enggak puasa di 9 Dzulhijjah. Mereka berdebat. Kira-kira Nabi puasa atau tidak? Ketika mereka berdebat seperti itu, berarti di benak mereka sebelum hari Arafah di hari tersebut, sebelumnya Nabi sudah puasa Arafah? Puasa enggak? Puasa. Karena kalau saya sebelumnya Nabi enggak pernah puasa, mereka enggak mungkin apa? Memperdebatkan. Enggak mungkin ada yang mengatakan Nabi puasa. Enggak mungkin ada yang mengatakan Nabi enggak
puasa. Maka ini menunjukkan bahwasanya sebelumnya Nabi apa? Puasa. Ini menguatkan pendapat jamaah bahwasannya puasa Arafah itu tidak harus berbarengan dengan wukufnya jamaah haji di Arafah. Nanti kita bahas di berikutnya. Namun kita bahas yang ini. An-nasan tamarau indaha yauma Arafah fi shaumin Nabi. Manusia mereka berdebat tentang puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Arafah tersebut. Kemudian Ummu Fadl dia pengen membuktikan apakah Nabi puasa atau tidak. Maka Ummu Fadl radhiyallahu taala jamaah arsalat ilaihi biqadahin labanin. Dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan semangkok susu dan fasyaribahu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminumnya. Ini menunjukkan jamaah bahwasanya puasa Arafah ini khusus untuk siapa? Yang tidak berhaji. Adapun bagi mereka yang berhaji, maka para mengatakan makruh bagi mereka untuk berpuasa. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kapan puasa Arafah. Kapan puasa Arafah? Para ulama berbeda pendapat dari dulu. Ibnu Rajab berpendapat bahwasannya puasa Arafah itu sesuai dengan wukufnya jamaah haji di Arafah. Kemudian yang lain, ulama lain yang bernama Ibnu Abidin, beliau berpendapat bahwasannya puasa Arafah itu yang penting 9 Dzulhijjah. Jadi dari dulu para ulama sudah berbeda pendapat. Puasa Arafah itu sesuai dengan hari di mana jamaah haji wukuf di Arafah atau sesuai dengan tanggal 9 Dzulhijjah di negeri masing-masing. Lajnah Daimah di antaranya Lajnah Daimah itu MUI-nya Saudi Arabia. Kemudian Ibnu Baz rahimahullahu taala, mereka berpendapat bahwasanya puasa Arafah itu berbarengan dengan wukufnya jamaah haji di Arafah. Jadi kalau seandainya walaupun di Indonesia tanggal 9-nya adalah hari apa? Contohnya hari Kamis. Kalau seandainya di Saudi tanggal 9-nya hari Rabu, maka puasanya hari apa? Rabu. Karena puasa Arafah itu harus berbarengan dengan wukufnya jamaah haji di Arafah. Sedangkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau berpendapat bahwasannya puasa Arafah itu menyesuaikan tanggal 9 Dzulhijjah menurut ru'yahnya masing-masing. Jadi kalau seandainya di Saudi Arabia hari tanggal 9 Arafahnya adalah hari Kamis, sedangkan di Indonesia tanggal 9-nya hari di Saudi Arabia tanggal 9-nya hari Rabu, sedangkan di Indonesia tanggal 9-nya hari apa? Kamis, maka menurut beliau rahimahullahu taala puasanya tetap hari apa? Kamis, karena sesuai dengan tanggal 9 di negerinya masing-masing. Ini masalah sudah diperdapatkan oleh para ulama dari zaman dahulu. Maka seorang muslim dalam masalah seperti ini jamaah dibutuhkan legowo. Silahkan dia menguatkan pendapat A, silahkan dia menguatkan pendapat B, namun dia tetap harus apa? Legowo. Dia harus bisa menerima perbedaan pendapat dalam masalah ini. Jangan kemudian menuduh yang berbeda pendapat dengan terkena pemikiran Khawarij karena nggak mau taat sama siapa? Sama pemerintah. Nggak layak seperti itu. Karena ini adalah masalah khilafiyah, ijtihadiyah yang masing-masing dalilnya kuat jamaah. Walaupun wallahu a'lam, kalau saya pribadi jamaah, saya pribadi itu lebih condong kepada 9 Dzulhijjah masing-masing negara, dengan tetap menghormati orang-orang yang berpendapat berbarengan dengan wukufnya jamaah haji di mana? Di Arafah. Kenapa? Tadi bahwasannya puasa Arafah itu sudah diketahui oleh para sahabat, sudah diketahui oleh Nabi SAW dan dilakukan oleh Nabi SAW sebelum ada syariat haji. Karena Nabi SAW hajinya baru berapa? Sekali tok. Disebut dengan haji apa? Wada. Maka ini menunjukkan bahwasanya puasa Arafah itu yang penting 9 Dzulhijjah. Tidak mesti harus berbarengan dengan apa? Wukufnya jamaah haji di mana? Di Arafah. Ini kata Allah mengatakan 9 Dzulhijjah.
Di antara dalil yang lain, bagaimana kondisi bagaimana kondisi umat Islam dulu di awal-awal Islam, atau mungkin 100 tahun yang lalu, atau mungkin 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, ketika informasi itu belum secepat sekarang. Berarti bagaimana puasanya orang-orang yang mungkin di mana jamaah di India, di Indonesia, di daerah-daerah yang jauh dari Saudi Arabia. Kapan mereka bisa puasa? Kadang perjalanan butuh sampai berapa bulan? Jangan pernah dengar jamaah haji dulu berapa bulan, Pak? Perjalanannya aja berapa? 3 bulan perjalanannya tok gitu. Berarti kalau seandainya mereka tahu sekarang, mereka untuk mengetahui kapan wukufnya jamaah haji 9 Dzulhijjahnya Saudi Arabia, memungkinkan enggak? Enggak mungkin. Berarti selama bertahun-tahun kaum muslimin mereka puasa hari Arafah itu di atas keraguan. Karena mereka tidak memastikan bahwasannya 9 Dzulhijjah mereka berbarengan dengan wukufnya jamaah haji ketika mereka melakukan wukuf di Arafah. Ini di antara dalil yang dijadikan alasan oleh mereka yang mengatakan puasa Arafah itu yang penting 9 Dzulhijjah. Di antara dalil yang lain adalah semoga tidak terjadi. Kalau seandainya di Saudi Arabia qadarullah tidak ada wukuf, terjadi musibah atau sebagainya, semoga terjadi, apakah masih ada puasa Arafah jemaah? Tetap ada, karena tidak harus berbarengan dengan wukufnya jamaah haji di Arafah. Ini ya jamaah, silahkan jangan mau pilih yang A atau B, silahkan. Semua sesuai dengan dalil yang dia kuatkan. Kenapa terjadi perbedaan? Karena Nabi SAW mengatakan saumu yaumi arafata, puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah. Kalau Nabi SAW mengatakan puasa hari Arafah adalah puasa yang bertepatan dengan jamaah haji wukuf di Arafah, selesai masalahnya. Masalahnya adalah sabda Nabi SAW, saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah yang di tanggal 9 Dzulhijjah ini. Sehingga ada yang mengartikan yang penting 9 Dzulhijjah karena Arafah adalah tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Ada yang mengatakan bahwasannya puasa Arafah itu bertepatan dengan wukufnya jamaah haji di mana? Di Arafah. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian sekali lagi jamaah, kita legowo dalam masalah seperti ini. Kemudian kita masuki bab berikutnya, bab anjuran berpuasa 6 hari dalam sebulan. Dalam bulan Syawal. An Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka puasa Ramadan dan 6 hari Syawal seperti puasa 1 tahun. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan terkait hadis ini. Yang pertama adalah yang sering ditanyakan adalah bolehkah puasa 6 hari di bulan Syawal sedangkan dia masih punya hutang puasa? Bolehkah seseorang puasa 6 hari di bulan Syawal sedangkan dia masih punya hutang puasa? Yang pertama, kalau seandainya seseorang dia telah selesai puasa di bulan Ramadan tanpa ada puasa yang batal di bulan Ramadan, kemudian dia puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ini sepakat. Orang yang seperti ini jamaah, dia dapat pahala puasa selama berapa? Setahun. Yang kedua adalah apabila dia puasa sebulan, dia puasa di bulan Ramadan, namun qadarullah ada uzur, dia tidak bisa puasa selama sebulan penuh. Ada contohnya 3 hari yang dia tidak berpuasa karena uzur, namun dia sempat mengqadha di bulan Syawal, kemudian ditambah lagi dengan 6 hari. Ini juga para ulama mengatakan dia dapat keutamaan puasa berapa? Setahun. Walaupun puasa Ramadannya tidak semuanya dilakukan dengan ada, tidak semuanya dilakukan tepat waktu. Ada 3 hari yang dilakukan dengan
qadha. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana dengan seseorang yang dia punya hutang puasa di bulan Ramadan. Namun kalau seandainya dia mengqadha terlebih dahulu, maka akan luput dari dia puasa 6 hari di bulan Syawal. Apakah boleh bagi dia untuk puasa 6 hari di bulan Syawal sebelum dia menyelesaikan qadha? Maka jawabannya tetap boleh. Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah dapat keutamaan apa? Puasa 1 tahun atau tidak. Wallahu a'lam. Insyaallah dapat. Walaupun dia masih memiliki hutang puasa di bulan Ramadan. Kenapa? Yang pertama, karena qadha puasa di bulan Ramadan jamaah itu adalah kewajiban yang bisa diundur. Jadi selama belum apa? Ramadan berikutnya, maka selama itu pula masih ada kesempatan untuk apa? Mengqadha hutang puasa. Sedangkan puasa 6 hari di bulan Syawal ini waktunya terbatas. Hanya di bulan Syawal. Sehingga karena 6 hari di bulan Syawal ini terbatas dan Ramadan, qadha Ramadan itu waktunya panjang, maka kata para ulama boleh walaupun dia masih punya hutang. Alasan yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya itu punya hutang puasa di bulan Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Dan saya tidak bisa mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban. Jadi Aisyah radhiyallahu taala jamaah punya hutang puasa di bulan Ramadan, beliau tidak mengqadha di Syawal, di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, baru mengqadhanya sebulan sebelum masuk bulan Ramadan. Dan orang seperti Aisyah jamaah itu tidak terbayang kalau seandainya Aisyah itu apa? Tidak puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi kata para ulama, model Aisyah yang beliau terkenal dengan shawwamah, wanita yang rajin puasa, itu enggak terbayang kalau seandainya beliau ini apa? Tidak puasa di bulan Syawal. Ini dalil yang jadikan ulama yang mengatakan tetap mendapatkan pahala puasa setahun. Yang ketiga, para ulama menjelaskan sebab kenapa kok puasa 6 hari di bulan Syawal setelah puasa Ramadan secara full itu pahalanya seperti pahala puasa setahun, karena kebaikan itu dilipat gandakan menjadi berapa? 10. Berarti 30 hari ditambah 6 hari, 36 hari kali 10 menjadi berapa? 360 hari. 360 hari. 360 hari ini jamaah tidak harus kata mereka semuanya yang 30 hari di bulan Ramadan, yang 6 tidak harus 30 hari puasa Ramadannya ini harus 360 hari ini yang penting 36 hari ini jamaah yang penting terpenuhi 36 hari. Walaupun qadha Ramadannya itu diakhirkan, yang penting terkumpul berapa? 36 hari. Sehingga kalau dikali 10 menjadi berapa? 360. Semua penjelasan ini jamaah bukan dalam rangka menjadikan kita kemudian apa? Bermudah-mudahan. Orang boleh kok qadhanya di akhir-akhir saja, tidak. Karena keluar dari khilaf ini apa? Lebih dianjurkan. Kalau ulama sepakat kalau seandainya dia mengqadha dulu kemudian dia puasa 6 hari, ini dia dapat apa? Pahala puasa setahun. Maka yang seperti ini tentunya lebih afdol. Namun bagi mereka yang tidak memungkinkan, maka insya Allah tidak masalah dia puasa 6 hari terlebih dahulu, baru kemudian mengqadha hutang puasa di bulan Ramadan, walaupun apa? Boleh bagi dia untuk puasa 6 hari bulan Syawal walaupun belum mengqadha. Ini bab 228. Sekarang kita masuki bab 229. Sebelumnya, poin yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasannya, poin yang kedua jamaah, dalil ala syukri shaim ala itmami shaumi Ramadan. Jadi puasa 6 hari di bulan Syawal ini jamaah adalah bukti bersyukurnya seorang hamba
ketika dia bisa menyelesaikan puasa di bulan Ramadan. Karena tanda syukur yang paling bagus adalah ketika seseorang rajin ibadah setelah mendapatkan apa? Nikmat. Allah Ta'ala berfirman, i'malu ala Dawud syukra. Beramalah kalian wahai keluarga Daud syukron, yang dimana amal itu adalah sebagai perwujudan rasa apa? Syukur. Jadi ketika kita puasa 6 hari di bulan Syawal jamaah, itu adalah perwujudan rasa syukur kita kepada Allah karena telah dibantu oleh Allah Ta'ala untuk menyelesaikan puasa di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Rajab, bahwasannya puasa di bulan Sya'ban dan puasa di bulan Syawal itu layaknya rawatib qobliyah dan ba'diyah. Kan berarti yang wajib kan puasa apa? Ramadan. Kita dianjurkan puasa di bulan Sya'ban, kita dianjurkan puasa di bulan Syawal. Kata Ibnu Rajab, puasa di bulan Sya'ban itu layaknya qobliyah bagi sholat wajib. Sedangkan puasa di bulan Syawal itu layaknya ba'diyah bagi sholat apa? Wajib. Yang dimana fungsinya adalah untuk menambal kekurangan ketika kita belum maksimal dalam berpuasa di bulan Ramadan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, "Unduru hal li abdi min tatawwu." Lihatlah nanti di hari kiamat ketika hisab, lihatlah, ceklah apakah hambaku punya amalan sunnah, fayukammalu biha man taqasa minal faraid. Maka yang sunnah-sunnah ini jamaah akan menambal ibadah-ibadah wajib. Summa yakunu sa'iru amali ala dalik. Ternyata yang sunnah menambal amalan wajib ini bukan hanya untuk masalah apa? Salat. Semua amalan modelnya seperti ini. Jadi puasa wajib itu akan ditambal, akan disempurnakan dengan apa? Puasa sunnah. Ini yang kedua. Yang ketiga, puasa di bulan Syawal ini jamaah bukti atau di antara tanda bahwasannya puasa Ramadan kita diterima. Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala mengatakan, wa jazaul hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang lahir setelahnya. Jadi tanda bahwasannya puasa di bulan Ramadan kita diterima, puasanya baik adalah ketika setelah bulan Ramadan kita iringi dengan puasa di bulan Syawal. Karena balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang lahir setelahnya. Wallahu a'lam. Sudah ada, Pak? Sudah? Jadi monggo azan dulu.
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang kita masuki bab ke-229. Bab anjuran puasa Senin dan Kamis. An Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil itsnain. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa di hari Senin. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'itstu fihi au unzila alayya fihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan alasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Senin, di antara alasannya adalah karena di hari itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dan di hari itu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, dan di hari itu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan apa? Wahyu. Diturunkan kepada beliau wahyu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini jamaah menunjukkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari apa? Senin. Dan ini sepakat ulama bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di hari Senin. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Di hari itu saya dilahirkan. Harinya sepakat. Setelah hari bulan. Bulannya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bulannya adalah bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Karena Nabi SAW diangkat menjadi Nabi itu berapa tahun? Di umur 40 tahun. Di umur 40 tahun. Kalau dihitung mundur, karena dihitung mundur, maka hal itu terjadi di bulan apa? Ramadan. 40 tahun yang lalu ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan kan? Kalau dihitung mundur 40 tahun yang lalu, berarti Nabi lahirnya di bulan Ramadan. Jelas sebentar jemaah. Al-Quran turun bulan apa? Ramadan. Di bulan Ramadan. Dan Nabi SAW diturunkan, dan Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Nabi SAW diangkat menjadi Nabi itu dengan turunnya apa? Al-Quran. Berarti kalau ditarik ke belakang, berarti Nabi SAW 40 tahun yang lalu, berarti lahirnya di bulan apa? Ramadan. Ini kata yang mengatakan bahwasannya Nabi SAW lahir di bulan Ramadan. Namun wallahu alam, yang lebih tepat adalah Nabi SAW lahir di bulan apa? Rabiul Awal. Setelah mereka mengatakan yang lebih kuat adalah Nabi SAW lahir di bulan Rabiul Awal, kemudian mereka berbeda pendapat. Hari apa? Hari apa? Apakah? Tanggal apa? Tanggal berapa? Ada yang mengatakan tanggal 2. Ada yang mengatakan tanggal 8. Ada yang mengatakan tanggal 9. Ada yang mengatakan tanggal 10. Ada yang mengatakan tanggal 12. Ada yang mengatakan tanggal 17. Ada yang mengatakan tanggal berapa? 22. Berapa pendapat dari jemaah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pendapat. Jadi mereka mengatakan Rabiul Awal. Setelah mereka mengatakan Rabiul Awal, mereka berpendapat harinya hari apa. Dari sini jamaah kita bisa mengambil faedah bahwasannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merayakan apa? Hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau seandainya mereka merayakan jamaah, maka akan sampai kepada kita di tanggal berapa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merayakan hari kelahiran Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merayakan hari kelahiran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita tahu dan kita tanpa ragu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih besar daripada kecintaan orang-orang yang hidup setelahnya. Ini harinya. Kemudian tahunnya. Tahunnya para ulama mengatakan bahwasannya tahun gajah. Ada sebagian riwayat yang lemah bahkan palsu bahwasannya cahaya Nabi Muhammad SAW itu diciptakan dari cahaya. Bahwasannya Nabi SAW itu tubuhnya bercahaya. Jadi cahaya ini tadinya itu ada di bapaknya. Siapa bapaknya? Abdullah. Kemudian setelah Abdullah menikah dengan Aminah, lahirlah Nabi SAW. Cahaya ini pindah ke siapa? Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka saking hulunya kepada Nabi SAW bahwasannya
Nabi Muhammad itu tubuhnya apa? Bercahaya. Padahal ini adalah apa? Ini termasuk apa diriwayatkan dengan hadis yang dhaif, banyak hadis palsu yang menyatakan akan hal ini. Kenapa kita katakan ini tidak benar? Yang pertama adalah kalau seandainya tubuh Nabi SAW itu bercahaya jamaah, di dunia bercahaya, tentu Abu Lahab, Abu Jahal akan beriman enggak? Beriman. Ini kok orang top banget tubuhnya apa? Bercahaya. Tapi mereka mengatakan, "Mali hadar rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq." Masa yang seperti ini ngaku rasul, dia makan makanan seperti kita, jalan-jalan di mana? Di pasar. Masa orang biasa mengaku siapa? Rasul. Bukankah kita lebih layak untuk menjadi rasul? Kenapa harus Nabi Muhammad? Maka ini menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW seperti manusia biasa yang diciptakan dari apa? Tanah. Hanya saja beliau adalah Rasulullah. Yang kedua, Aisyah radhiyallahu taala anha jamaah, beliau pernah suatu malam kehilangan Rasulullah SAW. Beliau kehilangan, beliau sudah fadhonantu bi amrin su. Kata Aisyah, saya sudah mikir yang enggak. Apa kira-kira yang dipikirkan jamaah? Hah? Apa kira-kira yang dipikirkan? Kayaknya pergi ke istri yang lain. Aisyah nyari-nyari. Ternyata tangannya mengenai dua tumit Rasulullah SAW yang apa? Saling menempel ketika sujud. Ini dijadikan dalil bahwasanya ketika sujud tumitnya apa? Ditempelkan. Aisyah ketika seperti ini tangannya langsung mengenai dua tumit Rasulullah. Kalau tubuh Rasulullah SAW bercahaya, kalau tubuh Rasulullah SAW bercahaya jamaah, kata Aisyah, wa kanatil masabih, beliau mengatakan wa kanatil masabih yauma idin wa kanatil buyut laisa fiha masabih. Di saat itu rumah-rumah itu enggak ada lampu. Kalau seandainya tubuh Rasulullah SAW bercahaya, Aisyah kira-kira perlu nyari-nyari gini enggak? Lalu itu kelihatan lagi sujud bercahaya, ya enggak jemaah? Ya, maka ini menunjukkan bahwasannya betul Nabi SAW itu cahaya, namun itu kiasan. Artinya beliau adalah memberikan cahaya kepada jalan yang lurus. Wada'iyan ilallahi bi'idnihi wasirajan munira. Cahaya yang bersinar, ini maksudnya adalah cahaya menunjukkan kepada jalan yang lurus. Bukan tubuh Rasulullah SAW itu bercahaya. Ini yang pertama. Nabi SAW lahir di hari Senin. Yang kedua, dari hadis ini jamaah, kita bisa mengambil faedah bahwasannya di antara puasa yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah puasa di hari Senin dan Kamis. Dan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana yataharra saumal itsnain wal khamis. Nabi SAW dalam sepekan beliau memilih puasa di hari Senin dan hari Kamis. Jadi kalau tadi yang pertama hanya menjelaskan hari apa? Senin. Kemudian riwayat Aisyah menjelaskan bahwasannya dalam sepekan Nabi SAW memilih untuk berpuasa di hari apa? Senin dan Kamis. Di antara keutamaannya, Nabi kita SAW bersabda, tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis. Amalan itu diangkat, diperlihatkan kepada Allah Ta'ala di hari Senin dan hari Kamis. Jadi kenapa Nabi SAW itu suka berpuasa di hari Senin dan Kamis? Karena di hari itu apa? Amalan diangkat, amalan dipaparkan oleh para malaikat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini menunjukkan jamaah bahwasannya Allah itu di mana? Di atas. Allah Ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Kata Allah Ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya lah naik ucapan-ucapan baik. Yas'ad itu naik. Jadi kepada Allah naik ucapan-ucapan baik. Wal amalus salihu yarfa'u. Dan Allah Ta'ala mengangkat amal soleh kepadanya. Yang namanya naik, yang namanya diangkat, itu dari mana ke mana? Dari bawah ke atas. Maka ketika seorang muslim mengetahui bahwasannya Allah itu beristiwa di atas arsy, maka kewajibannya adalah apa? Beriman. Allah Ta'ala menyebutkan bahwasannya Allah Ta'ala itu beristiwa di atas arsy jamaah sekurang-kurangnya dalam 7 ayat. Jadi apa? Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy itu sekurang-kurangnya apa? Di dalam 7 ayat. Di antaranya adalah firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Dialah Allah yang Maha Pengasih 'alal arsyistawa, di atas arsy. Istawa itu artinya adalah di atas. Istawa itu artinya apa? Di
di atas. Bagaimana ketika kita mendengar ayat seperti ini, maka kewajiban kita adalah beriman Allah Ta'ala di atas. Bagaimananya kita tidak tahu. Bagaimana kita tidak tahu. Namun kita meyakini bahwasannya Allah di atas arsy. Kenapa kita meyakini demikian? Karena Allah Ta'ala berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kalau seandainya satu ayat saja yang menyatakan Allah di atas arsy, sudah menjadi kewajiban kita untuk beriman. Apalagi kata Ibnu Qayyim ada 1000 dalil yang menunjukkan bahwasannya Allah itu apa? Di atas arsy. Jadi kita meyakini Allah itu di atas arsy. Bagaimananya kita tidak tahu. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala ketika ditanya oleh seseorang, oleh muridnya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ditanya, bagaimana istiwa? Di atas itu bagaimana? Kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum. Istiwa di atas, ala wartafa, itu semua tahu. Di atas semuanya tahu. Wal kaifu majhul. Tapi kaifiyahnya, bagaimananya Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy itu apa? Tidak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajib. Beriman bahwasannya Allah Ta'ala di atas arsy itu hukumnya apa? Wajib. Wassu'alu anhu bid'ah. Bertanya akan bagaimana Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy, ini termasuk perkara apa? Bid'ah. Kemudian Imam Malik rahimahullah ta'ala memerintahkan orang tersebut untuk dikeluarkan dari majelisnya. Jadi intinya jamaah, setiap kita mendengar bahwasannya Allah memiliki sifat ini dan itu, kewajiban kita apa? Beriman. Bagaimana kita tidak tahu. Dan Allah Ta'ala memang jamaah membatasi akal kita. Membatasi akal kita sebagaimana Allah Ta'ala membatasi apa? Penglihatan kita. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan innalil aqli haddan yantahi ilaih. Akal itu punya keterbatasan yang dia sampai kepada ujungnya. Ada batasnya. Kama annalil basari haddan, sebagaimana penglihatan itu punya apa? Batasan. Penglihatan punya batasan. Kalau terlalu jauh enggak kelihatan. Bahkan di belakang juga enggak kelihatan. Apa yang ada di balik tembok juga enggak kelihatan, terbatas. Sebagaimana penglihatannya terbatas, maka akalnya juga terbatas. Kapan penglihatannya tidak terbatas? Nanti di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, wa basarukal yauma hadid. Di hari kiamat penglihatan kalian apa? Akan sangat tajam. Bisa melihat malaikat, bisa melihat jin. Itu nanti di hari kiamat. Sedangkan di dunia penglihatan manusia apa? Terbatas. Penglihatan terbatas, akal juga terbatas. Saya akan berikan beberapa contoh bahwasannya akal kita terbatas jamaah. Kita tidak tahu bagaimana itu ruh. Kita tidak tahu bagaimana ruh. Kita tahu ruh itu ada, tapi kita tidak tahu bagaimana itu ruh. Kalau seandainya ada 1000 profesor dikumpulkan untuk menjelaskan apa itu ruh, maka akan ada apa? 1000 pendapat. Semuanya ngarang semua. Karena tidak ada yang dibangun di atas apa? Ilmu. Kita tidak tahu hakikat jin. Apa yang kita pikirkan tentang jin? Kita hanya tahu apa? Jelmaannya. Itu pun kita lihat dari mana jamaah? Kita dari mana? Dari tontonan. Kita tidak tahu bagaimana hakikatnya. Kita tahu ya dari tontonan itu. Dan luar biasa jamaah jin itu menyesuaikan perekonomian masyarakat. Kita orang Cina jinnya apa? Hampir Cina ya. Hampir kan pakaiannya bagus kan? Kaisar-kaisar gitu apa? Raja-raja gitu kan. Kalau orang barat apa jinnya? Dracula pakainya jas gitu. Orang Indonesia kasihan, pocong, pakainya sudah apa? Cuma camping, sudah penuh tanah. Apalagi itu yang cuma pakai pampers itu apa itu? Tuyul. Kasihan. Ya, dan kita jamaah ditakut-takuti dengan hal yang seperti itu. Kita nggak tahu bagaimana hakikat dari jin. Kita hanya tahu apanya? Jelmaannya. Kemudian akal kita nggak bisa menjelaskan bagaimana hati malaikat. Malaikat punya hati enggak? Punya. Allah Ta'ala berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai ketika dicabut dari hati para malaikat itu rasa takut. Jadi malaikat punya hati. Apa kita bisa menjelaskan bagaimana hati malaikat? Nggak bisa. Nggak mungkin kita katakan, oh hati malaikat kayak hati manusia, banyak kolesterolnya. Nggak bisa. Orang malaikat nggak apa? Nggak makan. Kita nggak tahu bagaimana hati malaikat. Kita nggak tahu bagaimana cantiknya bidadari. Kata Nabi SAW, itu sumsumnya sampai kelihatan jemaah. Kata Nabi, min husnihinna, saking cantiknya, sumsumnya apa? Kelihatan. Bisa bayangin nggak? Wanita, saking beningnya, saking cantiknya, sumsumnya kelihatan. Yang terbayang di otak kita apa? Robot kan jemaah? Kok sampai kelihatan apanya?
sumsumnya. Kita malah gila seperti itu kan. Namun kata Nabi SAW, min husnihinna. Hal itu karena saking apa ya? Cantiknya. Enggak terbayang bagaimana kenikmatan surga. Bagaimana kegantengan Nabi Yusuf kita nggak bisa bayangkan. Faqatta'na aydiyahun, sampai wanita itu melukai tangan-tangan mereka. Kita nggak bisa bayangkan. Seganteng-gantengnya jenengan nggak mungkin ada wanita kemudian motong-motong tangan, nggak mungkin. Kita nggak bisa bayangkan. Kenapa? Karena kita nggak pernah lihat. Akal kita nggak sampai. Begitu pula sebagaimana di dunia Allah Ta'ala tidak bisa melihat, tidak bisa dilihat, maka kita nggak bisa membagaimanakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita nggak bisa membagaimanakan sifat-sifat Allah. Karena al-kalam fi sifat far'un minal kalam fi zat. Ketika kita membicarakan suatu sifat, itu adalah bagian dari kita membicarakan zat. Ketika kita nggak pernah lihat Allah, maka kita juga nggak tahu bagaimana sifat Allah Ta'ala. Maka yang paling aman jamaah adalah kita beriman. Terus selesai. Ar-Razi jamaah, ketika dia menolak Allah di atas, dia mengatakan biasanya yang di atas itu lebih kecil daripada yang di bawah. Berarti yang di atas itu butuh kepada yang di bawah. Berarti kalau yang di bawah jatuh, yang di atas juga ikut jatuh. Itu kan pakai apa yang ada di otak manusia. Itu kan pakai database yang dilihat dari makhluk kan jamaah. Apa yang di otak dia kan apa yang terbayang di makhluk kan. Apa yang terbayang di makhluk berarti kan kalau kalau Allah di atas arasy, berarti kalau di atas itu baca lebih kecil kata dia. Berarti kalau yang di bawah jatuh ikut jatuh. Dia kan pakai yang ada di mana? Di otaknya dia. Padahal dia belum pernah lihat Allah Ta'ala. Dan kita katakan database yang kamu gunakan pun salah. Betapa banyak yang di atas ternyata lebih besar. Di atas juga nggak butuh. Seperti apa? Langit. Langit jauh lebih besar daripada bumi. Bersama dengan itu jamaah, langit nggak butuh dengan bumi. Jadi seorang muslim ketika mendengar sifat-sifat tersebut, nggak usah dipikirkan bagaimananya. Yang penting dia beriman. Allah Ta'ala turun seperti malam tadi sudah beriman. Jangan katakan, berarti kalau turun di Indonesia, di Saudi kan belum. Di Saudi belum sudah. Pokoknya ada perbedaan waktu kan jamaah. Enggak. Allah Ta'ala itu kita tetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan kemuliaannya. Paling selamat adalah sami'na wa ata'na. Jadi ketika kita ingin menetapkan suatu sifat, pasang di akal kita, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah. Selesai. Mau apapun sifat-sifat yang ada di Al-Quran, di hadis, kita beriman, kemudian kita katakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah. Ini yang kedua. Sekarang kita masuki bab 230. Anjuran puasa 3 hari dalam sebulan. Di antara hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Khalilku, kekasihku, berwasiat kepadaku dengan 3 wasiat. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu jamaah, beliau adalah orang yang menghabiskan waktunya untuk belajar, menghabiskan waktunya untuk belajar, sibuk dengan belajar, sehingga Nabi SAW berwasiat kepada Abu Hurairah dengan amalan yang dengan harapan amalan tersebut bisa terus dilakukan oleh Abu Hurairah sampai meninggal dunia. Karena para sahabat jamaah itu ketika mereka melakukan suatu amalan, mereka akan berusaha melakukan amalan tersebut sampai meninggal dunia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat, memberikan arah, memberikan nasihat kepada Abu Hurairah dengan amalan yang sebenarnya amalan itu tidak terlalu berat. Karena Nabi SAW pengen agar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bisa melakukan amalan tersebut sampai sampai meninggal dunia. Apa nasihat Nabi SAW? Ausani khalili bisalatin. Kekasihku, yaitu Nabi SAW berwasiat kepadaku dengan 3 wasiat. Siyami salatati ayyam fi kulli syahr. Puasa 3 hari dalam sebulan. Wa raka'atai duha, 2 rakaat yang dilakukan di waktu duha. Wa an utira qabla an anam, dan saya sholat witir sebelum saya tidur. Mudah enggak jamaah? Mudah enggak? Kalau dibanding dengan amalan-amalan sebenarnya
Lebih mudah. Puasanya 3 hari sebulan. Sholat duhanya hanya berapa? 2 rakaat. Sholat malamnya hanya sholat witir. Tapi jangan dilihat apanya, jangan dilihat sedikitnya jamaah. Tapi kita lihat kalau seandainya bayangkan kita rutin 40 tahun. Berapa puasa yang sudah kita lakukan? Berapa sholat duha yang sudah kita lakukan? Berapa sholat witir, sholat malam yang kita lakukan? Jadi jangan lihat sedikitnya sekarang. Tapi lihat kalau seandainya kita rutin sampai meninggal dunia. Maka sekali lagi jamaah, Nabi SAW dan para sahabat Nabi SAW, mereka tuh berusaha melakukan amalan yang mereka bisa lakukan sampai apa? Meninggal dunia. Yang kita bahas di sini hanya satu, yaitu puasa 3 hari di dalam sebulan. Puasa 3 hari dalam sebulan ini jamaah, di antara keutamaannya adalah sebanding dengan puasa berapa? 1 tahun. 3 hari dalam sebulan itu pahalanya seperti puasa apa? Setahun penuh. Kata Nabi SAW, saumu salatati ayyam saumu dahri kullihi. Puasa 3 hari dalam sebulan itu seperti puasa setahun penuh. Jadi kalau seorang rutin puasa 3 hari dalam sebulan jamaah, itu pahalanya seperti puasa apa? Setahun penuh. Kenapa demikian? Karena satu kebaikan dikalikan 10. Kalau setiap bulan dia puasa 3 hari, 3 kali 10 berapa? 30. Berarti kalau dia puasa dari Muharram sampai Dzulhijjah, 3 hari terus, saya Ramadan jamaah jangan 3 hari ya. Saya Ramadan dia 3 hari terus, maka dia puasa selama setahun penuh. Luar biasa aja. Menunjukkan akan luasnya rahmat Allah Ta'ala. Wa fi ayyi syahri kanat hadhil ayyam. Dan hari-hari ini, di bulan apa saja? Maaf, dan 3 hari ini, kapan saja itu dibolehkan. Jadi 3 hari ini kapan saja dibolehkan. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah ditanya oleh seorang wanita yang bernama Mu'adzah al-Adawiyah. Ditanya, "Akana Rasulullah SAW yasumu min kulli syahrin 3 ayyam?" Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa 3 dalam sebulan? Kata Aisyah, "Na'am." Faqultu laha, "Min ayyi ayyami syahri kana yasum?" Di hari apa Nabi SAW puasa dalam sebulan? Lam yakun yubali min ayyi ayyami syahr yasum. Nabi SAW tidak terlalu peduli mau di hari apa saja. Nabi SAW tidak mau peduli apakah di awal bulan, apakah di tengah bulan, apakah di akhir bulan. Nabi tidak terlalu peduli dengan hal itu. Maka ini menunjukkan jamaah puasanya di hari apa saja, di tanggal apa saja apa? Boleh. Para ulama berbeda pendapat. Yang afdol kapan? Ada yang mengatakan yang afdol di awal bulan, dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Kenapa mereka mengatakan? Allah Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, segera dalam kebaikan. Bisa jadi tanggal 4, tanggal berikutnya sudah apa? Sudah meninggal dunia. Karena kita tidak tahu kapan kita masih hidup, maka di awal bulan langsung apa? Puasa. Ini ada yang mengatakan seperti itu. Ada mengatakan di akhir. Kenapa? Untuk menghapuskan dosa selama sebulan itu. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 27 dosanya banyak, sampai tanggal 26 dosanya banyak. 27, 28, 29 dia puasa kalau bulan itu 29 hari. Jadi mengatakan akhir bulan. Wallahu alam, yang lebih tepat adalah puasa di hari apa? Ayyamul bid. Lebih tepat adalah puasa di hari Ayyamul bid, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Kenapa disebut dengan Ayyamul bid? Bid itu artinya putih. Bid itu artinya putih. Kenapa disebut dengan bid? Karena di hari-hari tersebut jamaah langit terang. Karena matahari, karena bulan sedang purnama. Sehingga dunia ini terang, tidak gelap, sehingga disebut dengan Ayyamul bid. Wallahu alam, ini yang lebih tepat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kenapa demikian? Karena kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftiru ayyamal bid fi hadarin wala safarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuka di hari-hari bid. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuka di tanggal 13, 14 dan 15 itu Nabi nggak pernah berbuka. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa puasa fi hadarin aw safarin, baik ketika mukim maupun safar. Tentunya yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pemaparan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini yang lebih
afdol. Dan masih banyak jamaah hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya yang lebih afdol adalah ayyamul bid. Namun sekali lagi jamaah, tidak dilakukan di ayyamul bid pun apa? Boleh. Tidak dilakukan di ayyamul bid, hal itu juga dibolehkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.